Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sudah makankah kalian pagi tadi? Sudah. Mengapa kita itu perlu untuk makan? Ya, untuk menambah energi. Nah, topik kita pada pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari materi sistem pencernaan manusia pada submateri zat makanan yang terkandung dalam makanan beserta fungsinya. Nah, mengapa makanan dikatakan penting? Karena makanan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan berperan dalam metabolisme tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh dari bibit-bibit penyakit. Nah, jenis-jenis makanan yang terkandung dalam makanan, yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang dibangun oleh unsur C, H, dan O. Nah, karbohidrat memiliki fungsi sebagai penghasil kalori di mana setiap gramnya menghasilkan 4,1 kalori. Terus sebagai bahan dasar penyusun protein dan lemak, serta menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Nah, contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat ini seperti beras, ketela, jagung, roti, dan gandum. Selanjutnya protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun dari unsur C, H, O, dan N, dan kadang-kadang juga mengandung unsur S dan P. Nah, sumber protein terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber protein nabati, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian sumber protein hewani. Nah, sumber protein nabati itu misalnya seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Kemudian untuk protein yang hewani itu seperti ikan, susu, dan keju. Nah, fungsi dari protein itu adalah sebagai sumber energi di mana setiap gramnya itu menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian sebagai zat pembangun dan pembentukan sel-sel baru. Kemudian sebagai bahan dalam sintesis substansi penting seperti hormon, enzim, kemudian zat antibodi, dan lain sebagainya. Kemudian mempertahankan vikositas atau kekentalan darah dan menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Kemudian lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menyediakan kalori tertinggi bagi tubuh. Nah, sumber lemak yaitu ada sumber lemak nabati, yaitu seperti kacang tanah, kemudian kedelai, kelapa, dan buah avokat. Kemudian sumber lemak hewani, yaitu seperti telur, kemudian daging, susu, dan mentega. Nah, fungsi dari lemak yang pertama sebagai penghasil kalori tertinggi, yaitu menghasilkan energi 9,3 kalori. Yang kedua
sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sebagai pembawa zat makanan esensial. Yang ketiga sebagai pelindung alat-alat tubuh bagian dalam. Kemudian yang keempat sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Selanjutnya yang keempat, vitamin. Vitamin adalah zat yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi harus ada karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh zat lain. Bila tubuh kita kekurangan vitamin, maka akan menderita defisiensi atau antivitaminasis, ya. Kemudian fungsi dari vitamin ini diperlukan untuk proses pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Vitamin tidak memberikan energi, tetapi berperan sebagai zat pengatur atau melakukan fungsi regulator. Kemudian mineral secara garis besar ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada makroelemen dan mikroelemen, di mana makroelemen ini yaitu unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Kemudian mikroelemen ini unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit seperti iodin, besi, kemudian ada fluorin, dan tembaga. Mineral berfungsi sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, sebagai bahan pengatur seperti keseimbangan keasaman cairan dalam tubuh, proses penggumpalan darah, dan metabolisme. Kemudian yang terakhir adalah air. Air yang diperuntukkan atau diperlukan oleh tubuh dapat diperoleh secara langsung dari air minum, dan sebagian lagi diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayuran, di mana setiap harinya kita itu memerlukan atau mengonsumsi air sekitar 8 gelas per hari. Kemudian fungsi utama dari air adalah sebagai medium berbagai reaksi kimia dalam tubuh, kemudian mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke luar tubuh, kemudian sebagai pelarut senyawa-senyawa lainnya. Nah, sekian pemaparan dari Ibu. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan, nanti kita bahas di grup WA ya, atau nanti kita adakan pertemuan lagi di Google Meet ya. Sekian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.